Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita hitung-hitung apakah dalam satu hari terakhir, dalam beberapa jam terakhir, nikmat yang Allah titipkan kepada kita betul-betul bisa dikonversi menjadi ketaatan kepada Allah atau tidak. Kita petani sendiri, kemudian kita ngudoroso, bertanya kepada diri sendiri, jawab sendiri ngudoroso itu. Jadi yang paling tahu adalah kita dengan Allah, apakah mata kita efektif, pendengaran kita efektif, termasuk lintasan hati kita apakah efektif hanya mengingat Allah saja atau tidak. Karena kita tahu bahwa di antara kesyukuran adalah bagaimana kita mengupayakan setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita akan berbekal dengan amal soleh, maka disebutkan di awal kitab bahwa tidaklah orang-orang soleh itu melihat pintu kebaikan kecuali mereka berlomba-lomba untuk memasukinya, tidak menyia-nyiakannya. Dan tidaklah mereka melihat satu di antara pintu kemaksiatan, maka mereka berwaspada kepadanya untuk jangan sampai terjerumus kepada pintu itu. Apa yang bunyi, Mas? Ikut ngaji, Boh. Semoga Allah rahmati kita semua dengan rahmatnya kita diizinkan oleh Allah untuk benar-benar menggunakan sisa umur kita dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin. Evaluasi sedikit, jikalau sampai hari ini kita belajar sampai beberapa halaman di kitab tentang ke negeri akhirat, maka di antara indikasi keberhasilannya adalah sudahkah kita terjauh dari angan-angan, sekecil apapun angan-angan. Kalau kita sudah terjauh dari penyakit itu, insya Allah berarti apa yang sudah lewat berhasil. Contoh, jenengan datang ke kamar mandi menjelang tidur. Kadang-kadang kita ke kamar mandi kan untuk buang air terakhir lah sebelum kita tidur. Apakah kita termasuk yang menunda untuk berwudu? Kita tahu kebaikan di antara kebaikan sunnah adalah berwudu sebelum tidur. Kalau kita ke belakang yang terakhir kok kita tidak ngambil air wudu, belum berhasil belajar kita. Di antara angan-angan adalah mengatakan nantilah. Atau kita menunda witir kita sampai di ujung malam, kecuali bagi yang sudah biasa witirnya di ujung malam. Tapi kalau ada kebiasaan bahwa ternyata beberapa kali gagal witir gara-gara tertidur, maka jikalau kita belum kemudian ngambil air wudhu dan witir, kemudian kita tidur, belum berhasil belajar kita. Karena di antara angan-angan itu akan merusak itu semua. Sebagaimana kita sudah lewat, bahkan seseorang yang mengatakan, kau jadi imam ya hari ini, kalau saya jadi imam hari ini, maka saya nggak akan jadi imam nanti berikutnya. Maka orang mengatakan, kau berpikir untuk sholat yang nanti, sementara yang ini saja baru mau dilaksanakan. Apakah kau yakin akan sampai ke waktu itu? Sehingga panjang angan-angan itu akan tidak produktif, sementara pendek angan-angan itu akan sangat produktif. Coba jenengan nanti evaluasi sendiri. Kalau belum seperti itu berarti belum berhasil pembelajaran kita, belum netes. Kalau sekarang kok jenengan sudah merasakan opo-opo terkait dengan ibadah itu berarti sudah berhasil itu. Tidak sampai menunda. Dengar adzan, ada godaan untuk tidak berangkat ke masjid, entah apa bentuknya, kemudian jenengan segera ingat bahwa saya nggak boleh panjang angan-angan, jangan-jangan saya nggak sampai sholat berikutnya, maka dia ambil air wudu dan dia berangkat, maka itu berhasil belajar kita. Kalau belum seperti itu berarti kita butuh evaluasi, butuh bermohon kepada Allah agar ilmu yang kita peroleh benar-benar
bisa efektif digunakan. Sudah begitu belum Pak Supri? Insya Allah, insya Allah. Pokoknya seluruh bentuk kebaikan tidak tertunda. Itu maka kita berhasil di dalam belajar. Ingat, di antara adab yang diajarkan oleh para ulama, dan ini diajarkan di kitab Ta'lim Muta'alim, kitab yang sebenarnya harusnya pertama kita bahas tentang tata cara belajar. Jadi kalau di pondok kan itu yang pertama dipelajari, tata cara belajar. Bagaimana kita bersikap kepada Quran, bagaimana kita bersikap kepada hadis, bagaimana kita bersikap kepada sesama teman belajar, bagaimana kita bersikap kepada guru, dan semuanya itu dipelajari di kitab Ta'lim Muta'alim. Dan salah satunya adalah adab belajar adalah dia mengamalkan ilmu yang dipelajari. Itu adabnya itu. Jadi kalau kita mempelajari ilmu kok tidak teraplikasikan, tidak beradab. Dan ini sesuai dengan permintaan kita, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada saya jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat kepadanya, bukan jalannya al-maghdub alaihim dan bukan jalannya ad-dallin. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang dia punya ilmu tetapi dia tidak mengamalkan sebagaimana sudah pernah kita pelajari, yaitu sifatnya orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita mewarisi sifat dengan ilmu kita tidak mengamalkan, ya seperti orang Yahudi. Seperti orang Yahudi yang diberi ilmu, diberi kepandaian, tapi kerusakan yang dibuat di bumi sampai hari ini. Dengan lihat kan di Palestina kayak gitu. Sampai hari ini mereka memang seperti itu. Mereka bukan tidak tahu bahwa akan ada peperangan di akhir zaman bersama kaum muslimin, bukan tidak tahu. Mereka tahu. Mereka diberi ilmu. Makanya mereka menanam pohon horokot sampai hari ini. Banyak tumbuhan horokot di sana. Tumbuhannya Yahudi. Satu-satunya pohon yang tidak mengatakan ini ada orang Yahudi, wahai kaum muslimin bunuhlah, ya cuma horokot saja. Seluruh makhluknya Allah waktu itu akan mengatakan, ketika orang Yahudi di belakangnya ngumpet, akan mengatakan, bahkan sampai batu pun akan ngomong. Nanti di peperangan akhir akan terjadi seperti itu. Maka mereka tahu, maka sampai hari ini banyak yang ditanam horokot itu. Subhanallah, pengetahuan ilmunya tidak mengantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya kalau kita sudah berilmu kemudian kita tidak mau menggunakan ilmu itu untuk kehidupan sehari-hari, ya seperti orang Yahudi. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal yang sedemikian. Maka sekali lagi, muhasabah, sudahkah sampai pada tahap seperti itu? Kalau belum, berarti jelas kita masih butuh banyak minta pertolongan kepada Allah untuk hal yang demikian. Ini penting, hal-hal kecil, hal sekecil apapun. Ya, contohnya tadi, kamar mandi kan hal kecil. Pokoknya ketika kita mau menunda sesuatu, kemudian tumbuh rasa jangan-jangan saya nanti diambil, itu berhasil insya Allah. Karena efektif banget itu efektif sekali di dalam membimbing agar kita punya produktivitas yang baik dalam segala macam bentuk rubah kegiatan kita sehari-hari. Mau ngajari anak misalnya, nantilah, itu belum berhasil. Sekarang saya sempatkan waktu 5 menit, 10 menit. Anak kita minta tolong, ya sekarang berarti. Itulah maksudnya itu. Nanti Yule, itu menunda itu. Sekarang kita berusaha sebisa mungkin. Saya lagi kegiatan apapun, Abdul mengatakan, ya saya mau tanya sesuatu, saya hentikan semuanya. Saya nulisnya saya hentikan, saya kalau lagi mendengarkan sesuatu saya hentikan. Apa? Kamu mau tanya apa? Kayak gitu. Karena apa? Khawatir itu pertanyaan terakhir buat saya. Ya kan, kita sama-sama tidak tahu bahwa umur kita tuh sangat rawan, sangat rawan. Baik, kita lanjutkan. Saya bacakan dulu beberapa pengayaan hadis. Dulu di sini dibacakan tentang hadis adab, kalau nggak keliru, waktu awal-awal. Akhlak, perbuatan baik dan hubungan sesama. Sampai hadis nomor berapa nih? Ini udah beberapa minggu nggak kita baca ini. Tentang siapakah manusia yang paling mulia sudah belum? Kayaknya sudah nih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Rasulullah menjawab, yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka menyahut, bukan itu ya Rasulullah yang kami maksud. Beliau berkata, jika demikian manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah bin Nabiullah Yakub bin Nabiullah Ishaq bin Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata lagi, bukan itu yang kami maksud ya Rasulullah.
Beliau berkata, kalau begitu kalian bertanya tentang kedudukan bangsa Arab, manusia itu ibarat barang tambang. Orang-orang yang terbaik pada masa jahiliyah adalah orang-orang yang terbaik dalam Islam apabila mereka berilmu. Sudah belum ini? Ini hadis nomor 7 dulu. Sudah belum? Baik, baik. Ini bagian nomor 7. Tak anggap ini yang terakhir nih, nomor 7. Rasulullah di sini menyebutkan manusia ibarat barang tambang. Orang-orang yang terbaik pada masa jahiliyah adalah orang-orang yang terbaik dalam Islam apabila mereka berilmu. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kan tahu ini barang tambang. Barang tambang itu kualitasnya kan bermacam-macam. Ya enggak? Kualitas barang tambang itu ada emas yang ketika diolah menjadi 24 karat. Kemudian di situ ada perak, ada bermacam-macam. Dan manusia itu Rasulullah sebutkan seperti barang tambang itu. Terdiri dari berbagai macam kualifikasi. Dan disebutkan orang-orang yang terbaik pada masa jahiliyah adalah orang-orang yang terbaik dalam Islam. Apabila mereka berilmu. Sebenarnya ini keterangan hadis ini itu panjang sekali. Panjang sekali. Kalau dia Islam, maka yang terbaik adalah yang berilmu. Demikian juga ketika masa jahiliyah, keburukan jahiliyahnya, kemudian dia masuk Islam, dia menjadi berilmu di dalam Islam, sehingga apa yang terjadi di zaman jahiliyah dia tinggalkan seluruhnya. Itulah orang yang baik, itulah barang tambang dengan kualitas terbaik. Sekarang apa barang tambang terbaik? Wallahu alam. Yang jelas bermacam-macam. Dari sini kita tahu bahwa mencari ilmu itu adalah sebuah keniscayaan untuk orang-orang yang ingin punya kualitas terbaik. Makanya duduk di majelis ilmu seperti ini itu sebuah kegiatan yang insya Allah sangat dirahmati oleh Allah karena akan membimbing kita kepada kualitas terbaik. Saya kadang memikirkan gitu, orang-orang yang tidak mau duduk di majelis, terus tidak ada yang mengingatkan, tidak tawasobil haqq, terus bagaimana hidupnya? Dan saya membayangkan itu. Insya Allah kita saja yang mingguan seperti ini kita kepanggih saja kadang-kadang dari jeda satu ke jeda berikutnya kadang-kadang sempat fail. Mungkin zikir kita ada yang fail, istighfar kita dalam satu waktu nggak banyak. Kita di atas kendaraan tidak istighfar. Kita di atas kendaraan nggak mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lantas orang-orang yang tidak diingatkan terus bagaimana gitu? Dia akan sangat sibuk dengan dunianya. Subhanallah. Hari kemarin di tempat saya meninggal 4 orang loh. Dalam satu hari kemarin pengumuman dari mulai jam ba'da subuh begini diumumkan meninggal. 71 tahun normal. Yang satu lagi itu 38 tahun. Ada 4 orang kemarin itu. Kebayang nggak bahwa sesungguhnya peringatan dari Allah untuk kita itu setiap hari datang kalau di Jogja. Ya, di tempat saya di kampungnya namanya orang meninggal kan jarang-jarang. Jarang-jarang, kayak musiman itu Pak. Kayak musiman. Dalam satu waktu nanti ada 6 orang, tapi habis itu nanti setengah tahun nggak ada orang meninggal. Ya kayak di sini karena saking padatnya kita tuh diingatkan Lelayun tuh hampir kayaknya seminggu kosong jarang nih. Ada saja, gini Bang. Itu pengingat yang sangat efektif buat kita sebenarnya. Kemudian hadis nomor 8 dari Abdullah bin Mas'ud, ia menyandarkan perkataan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalimat ini adalah kalimat yang marfu sampai ke Rasulullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim. Jadi di antara adab seorang muslim, akhlak seorang muslim adalah dia selalu meningkatkan ketakwaan dirinya, kemudian menyambung tali silaturahim. Di sini tali silaturahim digabungkan dengan ketakwaan. Karena memang kita sudah pernah bahas tali silaturahim itu pertalian yang sangat kuat. Yang bahkan ini menjadi perhatian khusus di dalam syariat kita. Sampai-sampai di antara tanda kiamat adalah diambilnya ilmu faraid, ilmu tentang waris, hilangnya ilmu tentang waris sehingga silaturahim antar saudara terjadi cerah. Dan ini terjadi, dan ini betulan terjadi.
Maka sekali lagi, sambunglah tali silaturahim itu memang perbuatan yang besar. Dan bukanlah dikatakan tali silaturahmi kalau bil mukafi. Bil mukafi itu hanya berbalas baik. Yang namanya menyambung tali silaturahmi adalah jenengan diputus silaturahimnya, jenengan sambungin. Jenengan datangin orang yang justru dalam tanda kutip memusuhi jenengan. Saudara kok benci sama jenengan, jenengan datangi. Itulah yang namanya silaturahim. Kalau bil mukafi, jenengan datang karena dia datang, itu bukan silaturahmi yang sejati, kata Rasulullah. Aku teko yang masku yo apian karo aku kok, ya aku apian karo dhek. Itu bil mukafi namanya. Bukanlah silaturahim kata Rasulullah, bil mukafi, dengan hanya berbalas saja. Silaturahmi lebih dari sekedar itu. Silaturahmi itu diputus, kita sambungin. Bahkan sampai dikatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya menjalin silaturahim dengan dia memusuhiku. Saya berbuat baik dengan dia menjahatiku. Maka kata Rasulullah, tetap lakukan silaturahim. Kata Rasulullah, jikalau engkau tetap melakukan seperti itu, seolah-olah engkau sedang memberikan bara api, debu dari api masuk ke dalam mulutnya. Maksudnya bahaya buat dianya, tapi sepanjang engkau tetap menjalin silaturahmi, maka engkau tetap di dalam rahmat Allah. Sebegitunya. Makanya orang-orang yang sudah belajar, nggak ada urusan saudara kita mau jahat sama kita atau tidak, yang penting kitanya menjalin silaturahmi. Sebagaimana bahaya lisan, ghibah kemarin sempat kita bahas sedikit, yang jadi soal itu bukan kita digibah, tapi kita menghibah, kita pelakunya, itulah yang paling bahaya. Bayangin akan datang satu masa di persidangan, yang persidangan itu kita membuka catatan-catatan kita, yang catatan itu dicatat oleh malaikat yang tidak satu pun dirugikan, kemudian datang catatan kepada kita, kemudian disidang. Disidang. Pada situasi sidang itu seluruhnya dikeluarkan, seluruh catatan dikeluarkan. Maka kalau kita termasuk yang menzalimi orang, mengerikan. Di dunia saja kalau kita mudah menyebut namanya, Pak Pri begini-begini, itu langsung saat itu juga kita transfer pahala ke yang digibah itu, nggak pakai tunggu waktu. Mengerikan. Kalau kita kebaikannya nggak ada, sudah habis dosanya dia ke kita. Mengerikan. Maka apalagi dengan saudara. Berikutnya hadis nomor 9, dicatat nomor berapanya supaya besok pas ini kita lanjutkan. Dari Abu Darda, dari Nabi Muhammad SAW, amalan yang paling berat di atas mizan atau timbangan amal adalah akhlak yang mulia. Itu yang sering saya tekankan. Kita belajar, di antara ujungnya adalah mendapatkan akhlak yang mulia. Sebagaimana kita sudah bahas kemarin di Miftahul Jannah tentang iftitah kita. Dikatakan bahwa kita minta hidayah dari Allah, wa yahdi li ahsanil akhlaqi. Kemudian tidak ada yang bisa memberikan hidayah illa ans, kecuali engkau. Memang akhlak yang mulia itu kita minta, karena timbangan yang paling berat di mizan nanti diantaranya adalah akhlak yang mulia. Jadi buah dari pembelajaran kita semuanya itu memunculkan akhlak yang mulia. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada anak kita. Kalau itu belum dilakukan, belum berhasil belajar kita. Kita masih bentak-bentak anak kita, kita masih mengangkat suara di depan istri kita, itu belum berhasil. Semestinya kalau kita sudah belajar begini itu dengan istri itu lembut, dengan anak-anak lembut, seharusnya begitu. Jadi kalimatnya saja dipilihin, maksudnya itu, paham nggak? Orang udah belajar itu kalimatnya kepada istrinya, khususnya orang yang paling banyak perannya kepada kita hari ini, ya kan? Setelah kita menikah, siapa yang paling banyak perannya? Istri kita. Maka dialah yang paling berhak mendapatkan pilihan kata terbaik. Kadang-kadang orang terjadi sebaliknya, dia bisa sangat sopan kepada orang lain, bagaimana kepada istri dan anaknya? Ya enggak? Itu kalau mau ditarik lebih jauh, munafik. Orang-orang yang dia bisa berbuat sangat baik kepada orang lain, kepada teman kerjanya, sementara kepada istrinya dia mengangkat suaranya, subhanallah. Lantas hasil belajarnya ditaruh di mana? Sesungguhnya yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita istri kita. Rasulullah sebutkan hiyarukum li ahli.
Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan ahlinya, yaitu istrinya pertama. Ya kan? Dan saya adalah yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah. Rasulullah paling bertakwa, paling baik karena dia dikenal sangat baik dengan istri-istrinya. Jadi sekali lagi ini akan menimbulkan timbangan yang berat. Kita malu nanti di sana kalau kita nggak berbuat baik sama orang-orang terdekat kita. Lagi yang jauh saja kita doakan, apalagi yang terdekat. Maka ingat-ingat, jangan sampai buah belajar kita ngejat sana sini, menyalahkan sana sini, menyalahkan amalan orang lain ini dan sebagainya. Itu jangan. Adapun kita keras terhadap amalan-amalan kita sendiri. Oh ini sesuai sunnah atau tidak, itu kepada diri kita sendiri. Tapi tidak untuk ngejat yang lain. Kemudian hadis nomor 10. Dari seorang laki-laki yang berasal dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada seorang laki-laki yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukanlah kepadaku beberapa kalimat yang dapat kujadikan pegangan hidup. Akan tetapi jangan terlalu banyak hingga aku bisa lupa terhadapnya. Rasulullah pun bersabda, jauhilah marah. Kemudian beliau mengulanginya dan bersabda, jauhilah marah. Ini kasuistik. Permintaan seperti ini kasuistik. Ada orang yang ketika minta petunjuk yang semisal, Rasulullah katakan bertakwalah kepada Allah atau jagalah sholat, lazimilah ibumu. Tapi yang ini jauhilah marah, berarti orang yang datang kepada Rasulullah adalah orang yang tidak bisa menahan amarah. Tetapi karena ini sudah keluar dalam bentuk hadis, maka ini berlaku umum kepada siapapun. Ini diantara kaidah di dalam memahami hadis. Meskipun ditujukan kepada orang secara khusus pada kasuistik yang bertanya, tapi ini bisa menjadi dalil umum. Berarti jikalau kita ingin punya pegangan hidup yang dengannya kita bisa mendapatkan keberhasilan, maka jangan marah. Oh ini ingat-ingat betul, jangan marah. Ya berusaha tetap jangan marah. Justru ini tuh orang yang bertanya mungkin orang yang sering kepepet ini. Ya, yang sering kepepet. Jadi kalau udah terlanjur bagaimana? Kita istighfar sebanyak-banyaknya. Karena memang kita kalau melihat kejadian zaman sekarang, ya subhanallah. Kadang-kadang saya melihat rentetan kejadian belakangan ini sajalah, pembunuhan di mana-mana. Itu karena nggak bisa menahan amarahnya, ya kan? Seorang bapak, saya sempat lihat kemarin seorang bapak membanting anaknya, dengar nggak itu? Ya kan, hanya gara-gara sepeda anaknya tetangganya, tujuannya mungkin supaya anaknya jangan pecicilan gitu. Tapi kemudian diangkat, dibanting, kemudian keluar darahnya, dibawa ke rumah sakit meninggal. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kayak gitu bagaimana coba kayak gitu? Buah dari marah. Makanya ini berlaku sampai hari ini, jauhilah marah. Rasul betul 2 kali jauhilah marah. Coba menyesalnya kayak mana kalau kita marah? Subhanallah. Saya juga pernah marah, saya pernah. Tapi demi Allah begitu selesai marah itu nangis sendiri. Malunya ya Allah. Kok saya bisa mengatakan itu ya kepada istri? Misalnya ngangkat suara aja. Ngangkat suara. Belumlah kalimat yang jelek. Mengangkat suara itu menyesalnya, subhanallah. Ini sudah terlanjur keluar, terlanjur dicatat oleh Allah. Ya enggak? Di dalam surat Fussilat dikatakan kita nggak bisa, nggak bisa ngumpet dari kalimat yang udah terlanjur keluar, kan udah tercatat di lembaran-lembaran catatan kita. Malunya kita kalau nanti dibuka ya Allah. Jadi kan tahu ketika nanti kita diadili, semua mata tertuju kepada kita. Semua mata tertuju kepada kita. Saya besok ketika diadili jangan lihat saya. Oh, itu nek ben guruku ngono kuwi to. Kelihatan besok. Subhanallah. Kalau kita mengingat masa itu betapa malunya kita. Betapa malunya kita. Nah, kemarin dikatakan apa di dalam Quran surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adalah orang-orang yang dia sekarang di dunia sudah takut terhadap hari di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diadili yang semua mata tertuju kepadanya. Subhanallah. Mengerikan nih kalau kita berbuat buruk kemudian tidak diberi kesadaran, tidak segera istighfar, tidak segera minta ampun. Subhanallah. Nah dulu yang sudah dibaca justru yang ini kalau nggak salah yang dari Rabi'ah al-Aslami. Ini apa nggih? Tentang kisahnya Abu Bakar yang berselisih dengan tetangganya persoalan tanah. Ya itu udah. Berarti
insya Allah di hadis-hadis berikutnya juga sudah. Sampai hadis nomor berapa saya lupa, nanti dicek lagi insya Allah di videonya. Nah itu terkait dengan bacaan hadis kita, mudah-mudahan melembutkan hati kita. Ini diambil dari silsilah hadis sahih. Jadi semua yang di dalam kitab ini adalah kitab kumpulan hadis sahih. Dari 7.000-an hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu Sahih Bukhari. Ada sekitar 7.000-an lebih hadis. Kemudian karena ada yang double-double, redaksinya mirip-mirip, kemudian diambil lagi oleh beliau, mu'alifnya, penulisnya, dengan menjadi 4.000-an hadis. Nah itu yang kita step by step kita bacakan. Di Miftahul kita bacakan tentang seputar sholat. Kemudian kita masuk ke kitab kita, insya Allah. Kegiatan bacaan kitab ini tuh menginspirasi banyak masjid loh, semuanya. Banyak yang minta diajarkan kitab ini lagi. Sampai ada yang bilang, Ustadz, tolong kitabnya jenengan kan udah rusak, kalau saya ganti aja tuh biar saya dapat pahala. Dia kayak gini nih, ada yang komplain, oh ada yang teliti kayak gitu nih. Saya bawa kitab ini beberapa tempat nih, untuk tambahan ilmu gitu. Tapi tidak dibacakan secara keseluruhan kayak di sini. Kemarin kita sampai di jauh berangan dan melalaikan akhirat. Kita sudah berlindung kepada Allah dari ketinggian angan-angan, insya Allah. Kemudian sampai di kalimatnya siapa? Robi'ah istri Ahmad bin Abi Al-Hawari berkata, tidaklah saya lihat salju kecuali saya lihat tentang lembaran-lembaran yang berterbangan. Gini apa? Itu sudah sampai. Kemudian tidaklah saya melihat belalang kecuali saya ingat dari dikumpulkan, dan tidaklah saya mendengar adzan kecuali saya ingat panggilan kiamat. Itu kalau nggak salah kemarin. Atau sudah ke berikutnya. Layak bagi siapa yang kematian adalah waktunya, kuburan adalah muaranya, dan hisab adalah hari persaksiannya untuk melamakan tangisnya dan rasa sedihnya. Sudah belum itu? Belum. Jadi itu sebenarnya sudah saya baca ding. Terakhir kemarin kalau nggak salah sampai menjelang pergunakan 5 kesempatan sebelum datang yang 5. Itu kan terakhir. Ya itu. Jadi kita masuk ini. Jadi teknis dari apa yang sudah kita pelajari. Seperti tadi teknis contoh ya. Intinya pergunakan kesempatan sebelum kesempitan. Seperti tadi saya katakan, kita ke kamar mandi menjelang tidur, jangan sampai kok di akhir yang terakhir itu kita nggak wudhu misalnya. Itu namanya kita betul-betul menggunakan kesempatan sebelum kesempitan datang. Nanti berikutnya kita akan baca bahwa tidaklah para salafus soleh berangkat ke tidurnya kecuali yang dia pikir adalah saya tidak bangun. Ini adalah tidur saya terakhir. Bahkan nanti ada ucapan dari seorang istri yang selalu mengatakan begini, nanti tolong disiapkan ya, hari ini kalau misalnya saya meninggal maka begini dan begini. Maka orang yang baru datang ke rumahnya mengatakan, loh memangnya dia sakit, apakah dia punya keluhan? Oh enggak, itu ucapannya tiap hari. Ucapannya tiap hari. Sampai segitunya para salafus soleh itu. Maka kita pun meniru. Soalnya nanti bilang Mas Awan di rumah, Bu, nek aku dinuki mati nanti begini-begini ya. Gitu. Berwasiat setiap hari. Itu penting. Bukankah kita sudah pelajari apa yang disampaikan Imam Jauzi rahimahullah ta'ala, bagi siapapun yang tidak tahu kapan kematian datang, maka kewajibannya adalah menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi hari itu. Kan kita nggak sama-sama nggak tahu, berarti podo karo siap terus. Pergunakan yang 5 sebelum yang 5. Ightanim khomsan qabla khomsin. Gunakan yang 5 sebelum yang 5. Ini hadis yang sangat melegenda sejak zaman saya kecil, dan ini masuk banget di hati saya nih. Ketika ulama-ulama dulu nih, seperti Zainuddin MZ, cuman kita kecil nih, rahimahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Itu diantaranya bahas ini menarik sekali. Bahkan mohon maaf,
penyanyi seperti Roma Irama, saya ingetin kayak gini-gini. Artinya ini sangat menarik. Kalau kita yang zaman sekarang belajar sampai nggak tahu yang begini, ada rugi banget. Zaman dulu tuh orang sudah mempelajari itu. Masya Allah, Masya Allah. Yaitu hayatu qabla mautik, hidup kita sebelum mati kita. Kita ingat kalimatnya Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan jadilah orang-orang akhirat. Ini kaitannya dengan ini hayatu qabla mautik. Maksudnya apa? Di sana kita tinggal panen. Sekarang kita tanam. Maka gunakan hayatu qabla mautik. Gunakan betul tuh umur kita sebelum datangnya kematian. Ini kalau minuman resap, ini tok aja udah membuat kita efektif sebenarnya. Ini tok aja sebelum yang 4 yang lain. Ini tok aja sudah harusnya membuat kita sangat efektif bahwa kita itu masih diberi waktu. Bukankah penduduk kubur minta kepada Allah, kembalikan saya ke dunia, seberapa yang diminta? Sesaat. Sesaat. Memang terkait dengan sedekah di situ. Di dalam artinya terkait dengan biar saya bisa sedekah. Karena di antara pahala yang langsung dilihat begitu masuk kubur itu sedekah. Makanya dia pengen balik, pengen sedekah. Tetapi dalil itu bersifat umum, pengen ibadah, pengen amal soleh secara umum. Adapun sedekah dibuat secara khusus di situ, karena memang sebagaimana kita tahu kemarin, makhluk yang paling kuat adalah Bani Adam, sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Orang yang ikhlas dalam sedekah itu memang makhluknya Allah yang paling kuat. Kemudian wasihati qabla sakomik, sehat kita sebelum sakit kita. Keniscayaan bahwa kita akan merasakan sakit. Saya sendiri kemarin jatuh, ya kan? Saat itu demi Allah saya merasakan ibadah lebih khusyuk sejujurnya. Sehingga ketika lepas dari sakit sekarang tinggal sedikit banget, alhamdulillah. Saya hari kemarin ceramah di tempat saya jatuh hari kemarin Sabtu sore. Sehingga saya katakan dulu siapa di antara ibu-ibu yang papasan sama saya dan saya jatuh? Saya Ustaz. Saya salah satu jamaah itu. Jadi saya kaget, dia keluar, saya masuk. Akhirnya jatuh. Dan saya kemarin di sana berarti 1 bulan, pas plus minus. Hari Kamis saya jatuh. Ini 1 bulan lewat beberapa hari, masih merasakan sakit. Walaupun alhamdulillah sudah bisa bangun sendiri dan terus sendiri. Udah enggak biasanya kan di terakhir itu diangkat tangannya kayak gini terus diangkat ini sama istri. Kalau enggak ya enggak bisa, sakit banget. Sekarang sudah bisa alhamdulillah. Rukuk juga sudah relatif normal. Nah, ketika datang sakit seperti itu ya bagaimana? Sebagaimana saya sering ceritakan ya. Orang-orang di rumah sakit bagaimana? Susahnya, sholat we kudu angel pol-polan. Sing nganggo warna-warna tempel sini, tempel sini. Mau ngarep sholat, mau ngarep kudu angel pol-polan. Maka sebelum datang sakomik, maka kita gunakan sihatik. Tetapi sayangnya sekali lagi Rasulullah sebutkan nikmatan maghbunun, asihatik wal farok. 2 nikmat yang selalu menjebak manusia adalah sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Kenyataannya kalau orang udah sehat tuh nggak ingat ibadah kadang-kadang. Kurang. Merasakan ibadahnya itu kurang. Konsentrasi ibadahnya kurang, kekhusyuan ibadahnya itu kurang. Kadang-kadang kalau justru pada orang-orang yang sangat sehat. Maka kalau kita sehat sekarang, ingat-ingatlah akan datang di mana masa waktu kita tidak sehat. Dan kita ketahui keuntungan orang yang mendawamkan sesuatu ketika sehat, maka ketika sakit dihitung sebagaimana sehat, itu loh yang paling penting. Jenengan punya kebiasaan ketika sehat ke masjid, kok suatu ketika sakit nggak ke masjid, jenengan tetap dihitung sholat di masjid, itu loh keuntungannya. Bayangkan, jenengan biasa melakukan aktivitas positif, ternyata datang ketidakmampuan, maka dia tetap dianggap melakukan itu, masya Allah. Kemudian wahina qabla fakrik, masa kayamu sebelum miskin. Kaya itu bukan berarti kita harus punya uang sangat banyak ya. Saya katakan pada panjenengan bahwa orang mampu melakukan sedekah kaya tadi itu bukan orang, tidak selalu orang kaya loh ya. Jangan mengatakan begini, yo ono duit. Bukan itu, nggak bilangin. Bukan itu. Karena saya melihat orang-orang yang mampu melakukan hal besar seperti itu justru orang yang kadang-kadang orang menengah lah. Orang yang mungkin nggak kaya. Ya contohnya tadi, kalau kaya semestinya kan begitu. Kalau kaya, semestinya begitu, semestinya seharusnya, wajibnya dia memang begitu. Tapi kalau orang menengah mampu melakukan itu luar biasa. Luar biasa. Itu kalau bukan orang dirahmati Allah nggak bisa, gimana coba? Ngeluarin uang 4 juta, 3 juta untuk orang lain loh. Yang mungkin dia sendiri mungkin butuh. Dia menghilangkan sebagian dari kenikmatan dirinya untuk menuju akhiratnya.
Ini kalau enggak betul-betul pemahamannya bagus nggak bisa. Apalagi kalau udah berumah tangga, kan jenengan punya pendamping, punya istri, punya sisian, ya kan? Jenengan lakukan itu kan tentu saja atas diskusi bersama. Masya Allah. Dan Masya Allah, orang ini tuh kalau mau melakukan sesuatu, tindakan bisnis, dia selalu telepon saya. Ini saya dimintai untuk investasi nilainya misalnya 30 juta. Dia punya tabungan 30 juta misalnya. Dia nggak mau uang itu berhenti saja, begitu saja bermanfaat, nggak mau, dia takut itu. Maka segera dikeluarkan. Makanya dia punya komunitas yang mengelola dana itu. Perjanjiannya begini gimana menurutmu gitu kan. Konco, makanya panggil saya juga hit. Piye hit menurutmu nek koyo ngene iki? Apakah termasuk riba atau tidak perjanjian seperti ini? Kemudian pelakat perjanjian dikirim ke saya. Ini saya koreksi beberapa hal. Segitunya gitu. Belum tentu untung loh itu. Sering tiba-tiba gimana ya hasil kemarin 1 tahun terakhir. Yang ini untung, yang ini rugi. Jadi dia seperti itu. Seperti itu. Maka dia doanya itu kuat banget. Karena orang yang melaksanakan bagi hasil secara syar'i pasti dia lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kalau terjadi kerugian pada pelakunya, dia juga ikut rugi kan. Beda dengan bank. Wis dipinjemnya urusan orang modar kalau bangkrut tetap setor ke saya kan gitu. Nggak ada urusan mendoakan keberhasilan dari bisnisnya. Kalau orang yang secara syar'i, dia mesti ya Allah, mudah-mudahan dia si fulan yang saya pinjemi uang itu, ya Allah, mudah-mudahan usahanya lancar. Ada yang usaha bebek, mudah-mudahan BBR atau mati, ya Allah, mudah-mudahan gitu. Ada yang di usaha pertanian, ya Allah, mudah-mudahan udannya ya pas. Itu gitu tuh. Pekerjaan dia begitu aja dirahmati hartanya. Ada keuntungan dilempar lagi kepada orang-orang yang butuh. Masya Allah. Hidup sebegitunya karena pakai ilmu, visinya visi akhirat. Nah itu 5 hal iqtadim khamsan qabla khamsin, itu adalah ilmu aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari. Betul-betul ini aplikatifnya ya seperti itu. Kita tambahin sedikit, diriwayatkan dari Maimun bin Mahron, bahwa dia berkata, saya masuk ke ruangan Umar bin Abdul Aziz suatu hari. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz orang besar. Di waktu Sabik al-Barbari, si penyair berada di sampingnya melantunkan syairnya yang berakhir pada bait-bait berikut ini. Zaman dulu penyair itu punya kedudukan yang tinggi ya. Jadi kalau sekarang ada calon yang dikatakan kayak penyair ya, sekarang kan ada yang katanya pintar berkata-kata doang. Subhanallah. Padahal berkata-kata itu ciri kepandaian. Zaman Rasulullah dulu yang menjadi ukuran kepandaian seseorang yang hidup di situnya. Makanya Al-Quran sebagai mukjizat yang mengalahkan semua syair kan. Al-Quran itu mukjizat. Orang nanya mukjizatnya apa toh? Ya justru itulah mukjizatnya. Karena kalimat itu bisa merubah cara berpikir, merubah cara pandang. Ya kan, dari tulisannya enggak? Tulisan itu senjata, atau kalimat itu senjata yang lebih dahsyat bahkan dibandingkan senjata-senjata yang sangat dahsyat. Makanya para orang-orang besar dulu tuh biasanya punya teman penyair. Karena memang ada kekhususan ada kekhususan. Kata penyair itu, berapa yang sehat tenang-tenang terhadap kematian didatangi maut secara dadakan. Ini dibacakan di samping Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah kelalaian, dia tak berkutik ketika kematian datang tiba-tiba. Ya kan? Gak berkutik kita begitu datang. Mau bagaimana? Berut yang melawan bagaimana? Ya kan? Melarikan diri atau mencegahnya dengan kekuatannya, lalu wanita-wanita tertutup kain hitam meratapinya, mati maksudnya, istri-istrinya meratapinya, anak-anak perempuannya, sedang yang berada tidak didengar meski suara ditinggikan. Kita sudah baca di dalam Quran surah Maryam, adakah engkau mendengar sedikit saja bisik-bisik di antara mereka, orang-orang sudah mati enggak pernah dengar kecuali kalimat dari jin yang dibisik-bisikkan dengan jenengan. Dan pembicaraan mereka, apa yang mereka keluhkan kita nggak dengar.
kecuali apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dia tambah dekat dari liang yang jadi peristirahatannya, dia berpisah dengan apa yang kemarin masih bersama. Kematian tidak melepaskan sang kaya karena hartanya, nggak ada urusan. Lagi sugih kaya apa waktunya mati, ya mati saja. Semua hartanya ditinggal, bahkan akan menjadi musuhnya ketika harta itu tidak digunakan di jalan yang benar. Dan tidak mengabaikan yang tak punya lagi membutuhkan. Subhanallah. Kata Maimun, dia berkata, Umar harus menangis dan gusar sampai jatuh pingsan. Subhanallah. Orang-orang yang dilembutkan hatinya itu begitu, dengar kayak gini aja udah pingsan. Kemudian dari Sholih bin Musa At-Tolhi, dari bapaknya ia berkata, Al-Ash'ari sangat berjerih payah sebelum kematiannya, sehingga dikatakan padanya, jikalau engkau menahan atau sedikit memanjakan dirimu, dia menjawab, sekawanan kuda saja ketika dipacu dan mendekati garis akhir maka akan mengeluarkan seluruh tenaganya, sedangkan yang tersisa dari ajalku lebih dekat dari hal itu. Paham maksudnya? Ya, ini juga peringatan buat kita. Kita akan menghadirkan situasi itu terus. Kita menghadirkan seolah-olah nanti mati, seolah-olah besok mati, dan ini kan bisa terjadi beneran, ya nggak sih? Bisa terjadi beneran. Siapa yang menjamin? Pak Supri, siapa yang menjamin? Jangan apalagi yang sering pakai motor ngambil bensin. Siapa yang menjamin jalan berangkat pulang? Siapa yang menjamin? Coba. Maka disini dikatakan sebagaimana pacuan kuda. Maka ketika jarak yang jauh, bagaimana di akhir garis finish, dia akan memacu sekuat tenaga yang dia bisa. Dia nggak mau kalah dari lawannya. Kita tuh kalau merasa bahwa kita akan mati itu kan begitu, berpacu terus maksudnya itu. Saya sholat sekarang, saya zikir sekarang, saya mau berangkat ke masjid sekarang saatnya, saya ngeden sekarang, itu maksudnya itu. Paham nggak? Seperti itu coba. Coba jangan hadirkan suasana itu. Maka pasti efektif. Sholih berkata, dia terus begitu sampai meninggal. Al-Hasan mengatakan dalam suatu nasihatnya, bersegera itu ibadah. Bersegera itu ibadah. Sekali lagi, saya ulang 3 kali, bersegera itu ibadah. Jangan bersegera melakukan sesuatu, bersegeranya sendiri sudah ibadah. Maka jangan berangan-angan, jangan tunda. Maka bersegeralah. Ia hanyalah beberapa tarikan nafas. Bersegera itu hanya beberapa tarikan nafas saja. Ya enggak? Jangan ambil air wudhu sebentar kan melakukannya. Jika telah ditahan, maka terputuslah dirimu dari perbuatanmu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jikalau engkau menahan diri untuk tidak melakukan kebaikan itu, segera itu, maka jangan terputus dari tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Mengerikan ini. Mengerikan. Hanya sehela tarikan nafas saja. Iya kan, ketika jenengan matikan, udah toh selesai. Iya enggak? Datang dari bawah, dingin ke atas sampai akhirnya dingin di sini, sudah tinggal tunggu sampai 1 harakan. Kalau udah sampai sini sudah nggak ada waktu. Ya kan, prosesnya kan dari bawah orang meninggal. Ya kan, dingin kakinya terus naik sampai ke sini udah. Ketika sampai tenggorokan sudah berhenti yang namanya permintaan ampun kepada Allah. Maka jangan tunda. Kemudian Allah merahmati seseorang yang memperhatikan dirinya dan menangis atas dosa-dosanya. Lantas dia membaca ayat berikut ini, Quran Surah Maryam ayat ke-84. Karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Maka Allah itu sangat menghargai orang-orang yang dia menangis karena dosa-dosanya, karena ketahuilah nanti dia akan dihitung dosa-dosanya dengan sangat teliti. Maka dia menangis duluan sebelum dihitung-hitung, itu maksudnya itu. Nanti kan begini dihitung begini, saya begini, maka dia menangisi dosa-dosanya. Makanya diantara yang dibolehkan dalam sholat adalah menangis. Menangis dalam sholat itu dibolehkan. Bahkan itu menjadi kebaikan. Dia menangis dan berkata, akhir hitungan adalah keluarnya jiwamu. Akhir hitungan merupakan perpisahan dengan keluargamu. Ya enggak? Hitungan yang dicatat untuk jenengan itu adalah, akhir hitungan adalah keluarnya jiwa, begitu keluar berhenti, sudah hitunganmu berhenti di situ. Berarti kalau kita mau punya hitungan baik sebelum itu kan, dan kita sama-sama tahu itu datang, kita nggak tahu kapan, dengan cara apa. Gimana Rasulullah nggak sebutkan, secerdas-cerdas orang adalah orang yang paling banyak mengingat matian. Sekarang jangan tahu makna hadis itu.
Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Riwayat Imam Ahmad ini. Maka dikatakan yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelahnya. Karena begitu loh. Seperti orang berpacu di akhir masa, dia selalu begitu tuh keadaannya. Kalau untuk ibadah, akhir hitungan adalah masuknya ke kuburanmu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelan-pelan dalam setiap sesuatu itu baik. Hati-hati, gusa-gusu. Tetapi dikatakan kecuali di dalam perkara akhirat. Sekali lagi, pelan-pelan di dalam segala sesuatu itu baik, kecuali di persoalan akhirat. Kalau dengan dihubungkan dengan akhirat, maka harus sebaliknya, harus cepat-cepat, harus cepat-cepat. Nah, ini yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan bisa membuat kita efektif, buat efektif. Ya, dengan mas yang bisnis motor misalnya, jadi bisa berbuat ihsan. Misalnya paketnya adalah membersihkan apa, jangan tambahin sedikit apa paket apa. Saya kasih polesan sedikit sebagai ihsan. Mumpung saya masih hidup, saya bonusi itu customer saya. Seperti itu. Jangan tunggu besok punya program besok sekarang. Kadang-kadang customer hanya dengan tambahan polesan sedikit aku udah suka banget. Itu hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Jadi berbuat ihsan. Ingat, sebagaimana orang berpacu di dalam pacuan kuda di akhir masa, maka dia akan ngeden. Maka kita tahu akhir masa kita ya bisa kapan saja. Maka anggaplah seolah-olah ini akhir masa kita. Maka berpaculah sekuat tenaga. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Hari ini saya kebetulan ada kegiatan sampai jam 2 nanti nemeni Abdullah munakosah di Purna Budaya teman yang di Malioboro itu di sebelah utaranya. Semoga Allah berkahi pertemuan kita hari ini, kita disayangi oleh Allah, dilembutkan hatinya dan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang kaya, yang dengan kekayaan itu membuat kita menjadi orang yang paling kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.